Di tahun 2024 ini, Bursa Efek Indonesia menargetkan sebanyak 62 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Sejauh ini seperti apa sih Pak capaian dari target tersebut? Berapa banyak perusahaan yang sudah melantai dan juga dana yang diraih ini sudah berapa besar? Ya, jadi memang kalau kita lihat per 1 November 2024, saat ini terdapat 36 perusahaan yang mencatatkan sahamnya dengan dana yang dihimpun adalah 5,4 triliun. Tetapi kalau per hari ini, itu sudah 38 perusahaan. Jadi sudah dari target 62. Jadi jika ditinjau dari sektor, ini sektor consumer cyclical merupakan sektor dengan pencatatan saham yang tertinggi, yakni 12 perusahaan dengan dana yang dihimpun 1,8 triliun rupiah. Yang kemudian diikuti oleh sektor basic material sebanyak 7 perusahaan dengan dana yang dihimpun mencapai 1,3 triliun rupiah. Dan sektor energi sebanyak 4 perusahaan dengan dana yang dihimpun mencapai 1,2 triliun rupiah. Oke, jadi cukup bervariasi ya Pak sektor-sektor yang telah melantai di bursa. Tapi kalau melihat dari segi jumlah perusahaan yang IPO, ini kan sebetulnya bisa dikatakan agak menurun gitu ya Pak. Sebetulnya faktornya apa sih Pak sehingga target yang diharapkan ini belum sepenuhnya tercapai hingga akhir tahun ini? Ya, jadi saya sampaikan di awal kan memang tadi per 1 November kan tercatat 36 perusahaan ya, yang dengan dana 5,4 triliun memang. Namun demikian sebenarnya secara pipeline masih ada 28 perusahaan yang mungkin tercatat sampai akhir tahun. Ya, jadi mayoritas terdiri pada 5 perusahaan dari sektor consumer non-cyclical, 3 perusahaan dari sektor energi, 3 perusahaan dari basic material dan beberapa sektor lainnya. Jadi memang kalau kita lihat target, kalau kita bandingkan dari sisi aset sesuai POJK, itu 2 perusahaan dengan skala kecil, yaitu aset di bawah 50 miliar, 10 perusahaan dengan skala menengah, yaitu aset antara 50 sampai 20 miliar rupiah, dan 16 perusahaan dengan skala aset besar. Jadi kalau kita lihat target kita 62, ini insya Allah masih bisa tercapai di akhir tahun. Jadi kalau kita melihat bahwa kemungkinannya lebih rendah, kita masih punya pipeline untuk mencapai target yang diamanatkan untuk akhir tahun. Jadi masih optimistis ya Pak dapat tercapai 62 perusahaan hingga akhir tahun 2024. Terkait dengan perusahaan skala besar tadi, Bursa Efek Indonesia kan menargetkan ada sejumlah lighthouse company ya Pak, perusahaan dengan skala yang besar melantai di bursa. Sejauh mana capaian ini Pak? Ya, jadi memang setiap tahun bursa mentargetkan beberapa perusahaan dengan skala besar ya, atau yang kita sebut dengan lighthouse company. Jadi untuk tahun ini target kita adalah 2 perusahaan, di mana 1 sudah tercatat dan 1 lagi sedang dalam proses pencatatan. Jadi kita masih cukup yakin bahwa ini bisa kita penuhi target untuk lighthouse company. Sektornya Pak? Untuk yang sektornya saat ini memang di energi. Oke, ya. Energi ya Pak. Bursa Efek Indonesia ini kan dikabarkan semakin memperketat aturan-aturan terkait dengan IPO. Dan bahkan Bursa Efek Indonesia dikabarkan menolak 30% emiten yang mengajukan untuk IPO. Apa sebetulnya alasan dibalik Bursa Efek Indonesia menolak sejumlah perusahaan untuk melantai ini Pak? Ya, jadi pertama adalah bahwa bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan pencatatan, tentu saja tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal persyaratan pencatatan, tapi juga substansi persyaratan dan karakteristik tertentu. Beberapa penolakan memang diantaranya terkait dengan going concern atas kondisi keuangan, operasional atau hukum yang menyebabkan keraguan atas going concern calon perusahaan tercatat. Jadi calon perusahaan tercatat dapat kembali menyampaikan permohonan pencatatan setelah cukup waktu untuk dilakukan perbaikan dan memastikan hal-hal menjadi perhatian yang telah diperbaiki. Jadi bursa tidak menolak, tapi meminta tambahan waktu kepada perusahaan untuk memenuhi syarat-syarat terutama terkait going concern perusahaan. Ya. Oke. Jadi upaya untuk bisa memperbaiki lagi ya Pak terkait dengan dokumen-dokumen yang belum terpenuhi. Artinya perusahaan kembali diberi kesempatan gitu ya Pak untuk kembali mengajukan IPO. Betul. Jadi memang biasanya ketika kita menolak itu atau permohonan penundaan, kita sebutkan alasannya. Kita sampaikan alasan-alasannya dan berapa lama mereka harus kembali lagi ke bursa. Jadi bervariasi antara mungkin 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi, kalau terkait penolakan misalkan karena alasan model bisnis itu seperti apa Pak? Ya, jadi misalnya gini, beberapa perusahaan contohnya adalah bahwa sustainability perusahaannya belum tercakup, di mana misalnya ketergantungan hanya kepada 1 pembeli. Ya, jadi kita melihat bahwa mungkin perlu lebih banyak pembeli, ya, atau kita ketergantungan hanya kepada 1 supplier, dan supplier itu pun within group yang belum teruji. Nah, ini juga salah satu terkait dengan kondisi perusahaan.
Ya, jadi hal-hal tersebutlah yang kita minta untuk mungkin dalam waktu 6 bulan atau setahun akan lebih banyak lagi customer mereka atau dari sisi mungkin supplier dan sebagainya. Upaya apa lagi Pak yang akan dilakukan Bursa Efek Indonesia untuk memperketat emiten-emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia supaya bisa memastikan bahwa memang fundamental perusahaan yang akan IPO ini betul-betul berkualitas? Ya, kita memang terus terang melakukan berbagai hal, ya, termasuk juga mungkin rencana adanya sedang proses beberapa perubahan peraturan pencatatan yang sedang disampaikan kepada OJK dan ini sedang didiskusikan dengan OJK. Dan ini mungkin karena sedang berproses, mungkin saya belum bisa sampaikan karena kita menunggu persetujuan dari OJK terhadap usulan-usulan. Tetapi juga yang kita minta sekarang misalnya contoh paling utama adalah kita ingin melihat bahwa kalau kita bicara selama ini bahwa minimal free float suatu perusahaan adalah 10%. Artinya kita tidak bicara IPO proceed atau IPO proceed-nya itu tidak harus 10%. Ya, bisa dari pre-IPO financing sebagai tambahan asal perusahaan ini adalah dimiliki bukan pihak afiliasi dan founder yang nilainya di bawah 5%. Nah, mungkin ke depannya kita sekarang ini sedang meminta kepada calon perusahaan tercatat untuk minimal free float-nya ataupun nilai IPO-nya adalah minimal 10%. Ini yang beberapa hal yang kita sedang, walaupun aturan belum ada, kita menghimbau kepada calon perusahaan catat untuk minimal pencatatannya adalah 10% jika ekuitasnya di atas 2 triliun rupiah misalnya.